Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini kembali kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada kesempatan yang indah pada hari ini Tuhan. Bersama-sama umat-Mu di The Chosen Community Tuhan. Kami boleh bersekutu, beribadah, merendahkan diri, mencari wajah-Mu. Mari Allah Roh Kudus cengkeram setiap kami dengan kuasa-Mu. Beri hati yang rindu, hati yang haus akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya di saat kami menyembah-Mu, di situ kuasa-Mu bekerja. Sesuatu yang baru terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Sukacita surga mengalir di tempat ini. Di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sekali lagi mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah sukacita surga memenuhi hati kita. Haleluya. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Mari angkat tanganmu, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Mari bersukacita bersama-sama saudaraku. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Oh, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Mari bersukacita bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh, papara 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 papara. Yeah. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Kau ada dalam hati yang percaya. Takkan patah semangat, takkan hilang. Katakan dengan segenap hatimu. Haleluya. Ku mau bersorak bagi sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi umat Tuhan, katakan haleluya.
Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak pagimu. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Mari yang bersukacita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan, berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah sukacita Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. Ajar kami untuk kami tetap tenang di hadirat-Mu Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepas dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi mari jemaat Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Thank you Lord. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bahwa kami mendekat kepadamu Tuhan, biarlah jiwa kami tenang dalam hadirat-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mari angkat tanganmu. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sembah Dia, saudara. Haleluya, haleluya. Kekuatan kasih-Mu ya Tuhan yang membuat kami tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tenang Tuhan, hanya dekat dengan-Mu kami tenang Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Biarlah kuasa-Mu mengalir Tuhan, Roh-Mu mengalir di dalam hati umat-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu mengalir, mengalir. Haleluya, haleluya. Mengalir kuasa-Mu.
Kudus bekerja di dalam setiap hatimu saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, bila di saat engkau menyembah, di situ kuasa Tuhan dalam mengalir dalam setiap hatimu. Mari buka hatimu saudara, buka hatimu. Mari jangan batasi kuasa Tuhan. Mari jangan batasi kuasa Tuhan saudara. Kami membuka hati kami Tuhan, menyembah-Mu lebih lagi Tuhan saat ini. Mari angkat tangan saudara. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sambil kita bangkit berdiri. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, yes, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, amin. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari angkat tangan saudara lebih lagi bersama-sama. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, amin. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari sekali lagi. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Oh, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Oh, segala pujian bagi-Mu Bapa. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Karena hanya Engkaulah Allah yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh masuk di dalam puji-pujian penyembahan kami. Kami juga akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan hidup kami, boleh mempertumbuhkan iman kami, sekaligus boleh meneguhkan maupun menegur kami semuanya Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat The Chosen. Apa kabar? Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk memuji, memuliakan Tuhan, beribadah di hari Minggu ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andreas Sustono. Kita persiapkan hati kita, selamat
belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pendeta Andreas Sustono, bersyukur sekali boleh menyapa kepada seluruh jemaat The Chosen Community di Surabaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Timi dan Ibu yang telah memberikan kesempatan buat saya boleh memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Joni Wijaya dan Ibu Ena di Yogyakarta yang menjadi penghubung. Nah, sambil kita bersama-sama di dalam ibadah kita masing-masing di rumah, kita akan menikmati berkat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam Injil Lukas 9, 23 sampai 26. Saya akan baca di dalam terjemahan Alkitab yang mudah dibaca. Kalau kita membaca Alkitab di dalam berbagai versi itu tujuannya bukan sok-sokan kita jadi sombong, bukan. Tetapi tujuannya untuk menjelaskan apa sih sebetulnya maksud daripada perkataan Tuhan ini. Contoh misalnya gini, saya telah melewati lawang. Kan tidak semua orang mengerti arti kata lawang. Lihat terjemahan lain dikatakan saya telah memasuki pintu itu. Oh, lawang itu artinya pintu. Nah, tujuannya begitu saja, saudara. Di dalam Alkitab yang mudah dibaca atau AMD, dikatakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-23. Kalau sudah dapat, Anda punya Alkitab di dalam bahasa AMD, silakan, tapi kalau saudara mau baca dalam terjemahan baru juga silakan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka semua, jika kamu ingin menjadi pengikutku, kamu harus berhenti memikirkan dirimu sendiri. Dan apa yang kamu ingini, kamu harus memikul salib, supaya bisa mengikuti aku. Jika kamu mencoba menyelamatkan hidupmu, kamu akan kehilangannya. Tetapi jika kamu menyerahkan hidupmu karena aku, kamu akan diselamatkan. Apa untungnya kamu memiliki seluruh dunia ini jika kamu sendiri musnah atau kehilangan segala sesuatu? Janganlah malu karena aku dan ajaranku, karena aku anak manusia juga akan malu mengakui kamu ketika aku datang dengan kemuliaanku dan kemuliaan Bapa dan para malaikat yang kudus. Nah, saudara-saudara, di dalam terjemahan saudara, terjemahan baru, kira-kira bunyinya juga hampir sama, begitu di dalam ayat yang ke-23. Ya. Dalam Injil Lukas 9 ayat yang ke-23, dalam terjemahan saudara coba dilihat sekali lagi begitu supaya saudara bisa menangkap. Ya, saya suka membaca terjemahan bahasa sehari-hari, terjemahan sederhana Indonesia, terjemahan Alkitab mudah dibaca itu tujuannya adalah untuk menjelaskan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Ya, di dalam terjemahan Alkitab itu, jika kamu ingin menjadi pengikutku, kamu harus berhenti memikirkan dirimu sendiri dan apa yang kamu ingini. Jadi yang pertama sekali, kalau kita bertanya apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Untuk keselamatan saudara nggak perlu melakukan apa-apa, karena Tuhan sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Tetapi untuk saudara hidup berjalan di dalam Kristus itu, saudara mesti bayar harga. Untuk menerima janji, saudara juga mesti bayar harga. Saya beri contoh begini, Tuhan itu memberikan anugerah buat saya. Kemampuan untuk saya menjadi orang yang luar biasa, untuk menikmati perjanjian Tuhan. Tetapi kalau saya tidak mau sekolah, saya malas belajar. Sekolah jam 7, kadang-kala saya datang jam 10. Sekolah selesai jam 3 sore, jam 1 saya sudah kabur. Begitupun saya kerja jam 8, saya datang jam 11. Kerja pulang jam 5, saya jam 3 sudah kabur. Kadang-kala saya kerja, kadang-kala saya nggak kerja. Saya pikir kita tidak akan pernah dipromosikan, saudara-saudara. Tuhan itu memberikan aturan di dalam kehidupan ini bukan untuk mempersulit, bukan untuk membatasi saudara. Tetapi aturan itu dibuat tujuannya adalah untuk memerdekakan saudara. Saya beri contoh, kalaupun saya di sebuah kota, ya katakanlah saya sedang di Lampung begitu. Mobil yang saya bawa itu plat nomornya adalah bukan plat nomor Lampung tapi Jakarta. Tetapi saya mempunyai surat domisili di Provinsi Lampung, di sebuah tempat begitu.
tatkala diperiksa, saya nggak perlu takut. Dia akan bilang, Bapak pendatang atau memang sudah tinggal di sini? Saya akan bilang, saya penduduk DKI Jakarta, tapi saya sedang tinggal di Lampung. Ini surat izin domisili saya selama 1 bulan. Saya tidak perlu takut. Saya naik kendaraan begitu, ada pemeriksaan polisi, SIM diperiksa, surat-surat diperiksa. Saya tidak perlu lari. Jadi Anda yang ikut aturan itu justru membuat kita itu menjadi aman, menjadi merdeka, menjadi tenang di dalam kehidupan ini. Jadi aturan itu bukan untuk mempersulit saudara. Itu sebabnya Alkitab mengatakan peraturan pertama ini setiap orang percaya yang hidup di dalam kerajaan Allah harus belajar menyangkal diri sendiri. Katakan bersama dengan saya, menyangkal diri sendiri. Ya, di dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca itu dikatakan kamu harus berhenti memikirkan dirimu sendiri dan apa yang kamu inginkan. Wow. Karena musuh terbesar di dalam hidup saya dan dalam hidup saudara seperti yang saya seringkali katakan, itu adalah bukan orang lain. Musuh saudara itu bukan orang lain. Tuhan tidak pernah berfirman, taklukkanlah orang lain. Dia berkata dalam Kejadian 1 itu adalah menaklukkan dunia. Kita tidak perlu berkompetisi, bersaing dengan orang lain. Sebab orang lain itu bukan musuh kita. Saya tidak berusaha untuk menjadi seorang gembala yang hebat di dalam lingkungan gereja kita. Saya tidak ingin bersaing dengan seorang pengusaha. Enggak perlu, saya jadi diri saya sendiri. Saya akan stres kalau saya belajar menjadi seperti seorang bule. Lawang saya ini keturunan Pak Le loh, bukan keturunan bule. Sehingga saya tidak perlu, mungkin ya rambut saya bisa dicat, bisa pirang gitu loh. Tapi kan alis saya tidak serta-merta jadi pirang. Apalagi bulu ketiak saya kan tidak otomatis jadi pirang. Anda bisa mengoperasi hidung Anda supaya tinggi seperti orang-orang di Timur Tengah sana. Tapi kan saudara tidak bisa memanjangkan kaki saudara sehingga saudara bisa tinggi seperti mereka di atas tingginya 180 begitu. Ya. Keinginan diri saudara itu perlu dimatikan. Ya, ego kita bukan dikeluarkan. Ego kita tetap ada, tetapi dia ditaklukkan. Supaya apa? Supaya ego kita itu bukan menjadi penguasa dalam hidup kita. Tapi Kristus yang menjadi penguasa. Nah itu sebabnya dikatakan kita harus menyangkali diri kita, daging kita, keinginan kita, ego kita. Nah itu yang membuat kita hidup itu menjadi enak. Berapa sih kebutuhan hidup saudara? Kalau mau jujur nih, semakin tua, kita makan semakin sedikit. Mau dandan kayak apa saudara? Lawang sudah umur. Kadang-kala orang sudah tua itu mulai realistis. Saya tidak membutuhkan rumah yang besar. Karena saya tidak kuat lagi untuk naik ke lantai 3 atau naik ke lantai 4. Saya hanya membutuhkan rumah yang kecil. Saya punya seorang teman loh saudara. Rumahnya besar, tapi di hari tuanya dia memilih untuk tinggal di rumah jompo, panti werda. Kenapa? Karena di situ dia merasa dia punya teman-teman bisa ngobrol. Bayangin dari rumah yang besar dia tinggal di kamar yang kecil berdua dengan teman yang lain. Hidup itu kan menurut Injil Matius pasal yang ke-6. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang pertama itu hidup itu prioritasnya adalah Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa yang kedua itu adalah hubungan. Hidup lebih penting daripada makanan. Hidup itu dipakai kata bahasa aslinya, artinya hubungan. Ya. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan orang-orang yang terutama hubungan saya dengan istri,
hubungan saya dengan suami, hubungan saya dengan anak-anak, hubungan saya dengan orang tua, itu harus harmonis. Hubungan saya dengan ipar-ipar saya, karena dia adalah adik kakak daripada pasangan saya, itu harus harmonis. Simple, hidup itu sebetulnya simple. Kenapa Anda sering bertengkar? Karena Anda selalu memikirkan diri Anda. Anda tidak pernah berdiri di dalam posisi orang yang saudara tidak sukai. Kemampuan empati kita itu rendah sekali, makanya kita selalu konflik. Contoh misalnya begini, kenapa perempuan itu tertarik dengan kita dulu sebelum kita menikah? Karena dia merasakan di antara semua banyak orang, pria ini selalu memperhatikan saya. Sebentar-sebentar telepon, sebentar-sebentar telepon. Dan selalu memberikan kata-kata yang indah. Kamu tahu enggak, hidup ini tanpa dirimu, saturasiku langsung drop dari 96 menjadi 76. Ya. Sebelum menikah itu bisa kata-kata indah seperti begitu. Ya. Kita bisa mengatakan kata-kata rayuan, tapi setelah menikah kata-kata itu tidak ada lagi. Padahal sebetulnya dalam hidup itu, saudara itu bukan memikirkan diri saudara, tapi saudara mesti belajar memikirkan pasangan saudara, memikirkan perasaan anak-anak saudara. Saudara boleh curhat, tetapi saudara juga mulai memikirkan hatinya orang lain. Dengan cara bagaimana? Bertanya. Nah pertanyaan saya, saudara pernah bertanya enggak? Kan kebanyakan kita ceramah, kebanyakan kita mengkhotbahi anak-anak kita, kebanyakan kita mengkhotbahi orang tua kita, tetapi kita jarang bertanya. Ya, itu yang pertama. Jadi setiap pribadi di dalam kerajaan Allah harus belajar menyangkal diri setiap hari. Bukan seminggu sekali, setiap hari. Yang kedua, saya melihat di dalam pemerintahannya Allah itu, di dalam kerajaannya Allah itu, setiap orang itu harus memikul salibnya setiap hari. Dengarkan kalimat saya, masuk dalam kerajaan Allah adalah satu hal. Waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara diterima menjadi warga kerajaan Allah. Itu adalah anugerah. Itu adalah perbuatan Allah, bukan rekayasa manusia. Kita nggak punya andil apa-apa. Tapi dengarkan kalimat saya selanjutnya. Tetapi hidup sepenuhnya di dalam kerajaan Allah adalah hal yang lain. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Hanya cukup percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi untuk hidup sepenuhnya di dalam kerajaan Allah, kita harus melakukan sesuatu. Kalimat saya, membayar harga untuk menukar hidup ini. Nah, siapa yang melawan hukum Allah akan menghadapi konsekuensinya. Contoh, Alkitab bilang, Anda yang dulu suka mencuri, sekarang harus bekerja keras supaya bisa memberi. Nah Anda begitu lahir baru, Anda nggak pernah mau kerja keras, Anda tetap bermalas-malasan. Ya nggak mungkin, jangankan untuk memberi, untuk menghidupi diri Anda sendiri saja tidak mungkin. Nah itu artinya apa? Anda melawan hukumnya Allah. Makanya ada banyak orang yang dia sudah diselamatkan, merasa dia penerima anugerah keselamatan, tetapi dia tidak jadi apa-apa. Dia bukan jadi garam, dia bukan jadi pelita, jadi terang. Dia bukan garam tapi garang. Dia menjadi manusia yang bengis, yang suka menipu orang, yang suka mencuri bantuan sosial yang menjadi miliknya rakyat banyak. Masa jadi Kristen tapi jadi maling? Nah itu sebabnya saya bilang kita harus belajar memikul salibnya setiap hari. Jadi tidak hanya menyangkal ego kita, tetapi di sini kita dikatakan harus memikul salibnya setiap hari. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Anda periksa ya ayatnya sendiri ya, masa setiap firman mesti dikasih tahu alamatnya di mana. Coba dong belajar cari. Kadang-kadang saya kalau mengingat syair lagu gitu saya lupa judulnya apa. Saya ketik aja kata-kata yang ingat, saya ketik di Google gitu, nanti keluar judul lagunya apa. Nah, saya akan ingatkan kata-katanya, nanti saudara coba cari, googling sendiri begitu.
Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Artinya apa, saudara-saudara? Di dalam kita mengikuti Yesus itu, kita tidak boleh malu menyatakan siapa diri kita. Saya kadang-kala sedih ya, kalau saya pergi ke Sumatera Utara, terutama di Pulau Nias. Saya jarang melihat orang Kristen itu makan itu berdoa. Sampai saya mengatakan begini, kok kalian makan gak berdoa? Ini maksudnya kalau di tempat umum ya, di rumah makan, di kedai-kedai, di restoran, mereka tidak berdoa. Dan itu hampir rata-rata. Mereka malu memperlihatkan siapa dirinya sebagai seorang anak-anak Tuhan. Bahkan ayat ini mengatakan kalau kamu malu, artinya apa? Kita tidak mau menanggung sengsara, kita malu dikata-katai orang, kalau orang tahu kita ini Kristen muridnya Tuhan, kita malu. Saya tidak perlu pakai kalung salib, tidak perlu pakai cincin salib. Mobil saya tidak perlu ditandai dengan tanda-tanda salib, tapi kita sendiri hidup tidak mau tersalibkan. Ingatlah ya, Yesus itu bisa tersalib karena ada orang lain yang dipakai oleh Bapa untuk menyalibkan dia. Saudara tahu dalam hidup untuk saudara belajar menjadi orang sabar, mesti ada orang yang membuat saudara tidak sabar. Saudara berkata bahwa saya itu mengucap syukur di dalam segala perkara. Iya, saudara semuanya dalam keadaan baik. Tapi sekarang pada waktu omset saudara menurun dalam situasi ekonomi yang seperti begini karena dampak dari pandemik. Saudara mengalami pengurangan gaji, saudara dirumahkan. Pertanyaan saya, saudara masih bisa mengucap syukur enggak? Paulus itu berkata begini, aku tahu apa itu kelimpahan dan aku tahu itu apa namanya kekurangan. Ada banyak orang selalu beranggapan kalau hidup dalam Tuhan itu tidak mungkin akan mengalami penurunan, tidak mungkin akan mengalami pengurangan. Kenapa Anda nggak bilang sekalian kalau orang hidup dalam Tuhan nggak mungkin bisa mati? Saya hanya ingin ingatkan kepada saudara, kalau saudara sekarang punya hubungan yang baik dengan pasangan saudara, saya ingatkan, satu hari kalau nggak kita yang pergi duluan, pasangan kita akan pergi duluan. Sama seperti yang saya alami. Lebih dari 3 bulan yang lalu, istri yang saya cintai itu pulang ke rumah Bapak. Dan itu membawa luka, kesedihan yang dalam buat kami, sekeluarga. Istri yang begitu baik, yang telah menolong saya, telah mengangkat hidup saya. Tuhan berikan pendamping yang luar biasa. Saudara harus menyadari bahwa satu hari orang-orang yang kita cintai itu akan pergi meninggalkan kita di dalam kematian. Nah saya tanya, apakah itu tidak akan menimbulkan luka, tidak menimbulkan kesedihan? Nah dalam hidup ini juga saudara perlu belajar, ada orang-orang yang akan datang dan pergi. Dan tidak selamanya orang itu akan bersama-sama dengan kita. Dan saudara harus menerima kenyataan seperti ini. Kalau tidak, saudara akan isinya kecewa. Saudara tidak bisa melarang orang menilai saudara. Walaupun kita belajar nilai itu, kita tidak boleh menghakimi orang, kita tidak boleh menilai orang. Itu adalah orang yang dewasa, yang tidak mau mengukur orang lain dengan ukuran kita. Saya makan sayur tapi tidak makan daging misalnya begitu. Saya tidak bisa menghakimi orang, kok kamu nggak makan daging, bagaimana kamu bisa punya energi, bagaimana kamu bisa punya kekuatan. Oh kamu itu nggak benar, nggak boleh saudara-saudara. Kalau dia hidup dengan keyakinannya silakan saja. Tetapi kita tidak bisa melarang orang untuk menilai kita, menghakimi kita, mengatakan yang buruk tentang kita. Nah itu salib yang saudara harus terima. Saudara melakukan kebaikan tetapi saudara difitnah. Gak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita ini kan ahli melakukan kejahatan, terutama terhadap orang yang jahat. Kita juga ahli melakukan kebaikan terhadap orang yang baik dengan kita. Tapi itu bukan nilai Kristen, itu bukan ajaran daripada kerajaan Allah. Ajaran kerajaan Allah apa? Anda belajar membalas yang baik terhadap yang jahat.
Tatkala orang meminta Anda berjalan 1 mile, Anda sudah berjalan 2 mile. Itu artinya apa? Orang Kristen itu belajar punya inisiatif. Tatkala orang bebas menghisap rokok, saudara tidak menghisap rokok. Itu adalah penyangkalan diri, saudara-saudara. Sakit loh. Orang lain bebas nonton pornografi, tapi kita nggak bebas nonton pornografi. Itu menyangkal daging kita. Sakit nggak? Sakit, itu salib. Saudara direndahkan orang lain. Saudara dihina oleh orang lain. Sakit nggak? Itu sakit. Itu salib yang harus saudara pikul setiap hari. Nah kalau saudara bisa punya kemampuan untuk menderita seperti Ayub bilang, aku itu lahir telanjang dan aku juga mati telanjang. Artinya apa? Saudara tidak pernah mempertahankan hak. Saudara tahu bahwa saudara bisa punya jam tangan, saudara bisa punya cincin, saudara bisa pakai baju yang bagus. Itu semua pemberian Tuhan. Dan waktu saudara mati tahu, nggak ada satu pun yang saudara bawa. Tahukah saudara, waktu orang kena COVID, dia akan dikuburkan dengan pakaian terakhir. Tidak bisa didandani, tidak bisa diberikan pakaian yang luar biasa. Tetapi istri saya kemarin mendapatkan sebuah privilege, mendapatkan sebuah keistimewaan. Pihak rumah sakit bertanya kepada saya, Pak Andreas, maukah ibu diberikan pakaian terakhir dan diberikan aksesoris, nanti kami akan gantikan. Dan yang kedua, Pak Andreas diizinkan melihat ibu untuk terakhir kalinya dengan menggunakan APD lengkap. Nah itu adalah keistimewaan. Tetapi tahukah orang mati karena COVID akan memakai pakaian yang terakhir dia pakai. Tidak diberikan kesempatan untuk berganti pakaian. Bahkan seperti Pak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, orang-orang yang mempunyai kekayaan sekarang tidak bisa mendapat kesempatan untuk memilih kamar yang bagus. Karena semua kamar penuh dan ada banyak pejabat yang mati karena kekurangan oksigen, karena oksigen langka. Kalau saudara menyadari bahwa hidup ini bukan hanya bicara soal kelimpahan, tapi juga bicara tentang salib, bicara tentang penderitaan. Saudara akan selalu belajar menjadi orang yang ikhlas. Menjadi orang yang selalu bersyukur. Bukan bersyukur dalam keadaan baik saja, tapi dalam keadaan tidak baik, Anda bersyukur. Apa yang Anda sedang rasakan pada hari-hari ini? Anda sakit. Anda sedang menderita. Kesakitan yang terbesar bukan karena sakit itu. Bukan karena tubuh Anda sedang mengidap kanker. Kesakitan yang terbesar karena Anda tidak bisa berespon dengan baik. Perhatikan di dalam Kisah Rasul. Tatkala Saulus dan Silas di penjara, tetapi tengah malam dia bisa bernyanyi. Penjara itu tidak menjadi alasan, bukan alasan untuk bisa memasung orang. Jiwa seseorang itu tidak bisa terpasung dengan penjara. Jemaat di Makedonia walaupun dalam keadaan miskin, tetapi mereka sangat suka memberi. Mereka selalu bersukacita, padahal mereka dalam keadaan miskin, kekurangan yang amat sangat. Jadi kebahagiaan itu bukan sebuah keadaan, kebahagiaan itu adalah sebuah keputusan. Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa, itu perintah. Jadi bersukacita itu bukan karena keadaan saudara, tetapi pilihan hidup saudara. Dan yang terakhir dari ayat Injil Lukas 9 ini saya ingin membagikan. Dikatakan di sini setiap orang atau setiap rakyat di dalam kerajaannya Allah itu harus mengikut rajanya setiap hari. Pelayan yang hebat, anak-anak yang hebat, itu akan selalu berjalan dengan Kristus. Kemana Tuhan pergi, kita juga pergi. Kalimatnya begini, di mana aku ada kata Tuhan, di situ hambaku pun ada. Kegoncangan demi kegoncangan yang terjadi di seluruh dunia, seringkali membuat kita kehilangan rasa aman. Saudara mulai bertanya kan, sampai kapan PPKM ini? Kenapa yang terjadi? Pinggang, perut, kaki saudara melar. Karena saudara dirumahkan, tidak kemana-mana, terus saudara makan. Tapi yang lebih menyedihkan lagi apa? Saudara tidak bisa jalan-jalan, seperti dulu saudara bisa keluar negeri, bisa kemana-mana. Sekarang saudara mau pergi ke Singapura aja, kita dikarantina di sana 17 hari, nanti balik ke Indonesia kita dikarantina 7 hari. Belum persyaratan-persyaratan yang lainnya.
Itu menekan kita. Belum kalau kita melihat orang yang kita kasih terkena COVID, tiba-tiba mengalami penyakit yang mengerikan, tiba-tiba usaha kita bangkrut, itu membuat kita tertekan, saudara, cemas. Nah, saya mau kasih tahu, orang yang dekat dengan raja dari kerajaannya Allah ini, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dia tidak akan tergoncangkan, dia akan hidup tenang. Mari kita baca sebagai ayat penutup di dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kalau kita hidup di dalam kerajaannya Allah, kita dekat dengan si pemerintahnya, si penguasa, yaitu raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Saudara tahu, kita justru dunia boleh goncang, tetapi karena kita hidup dalam kerajaan Allah, kita tidak akan turut tergoncangkan. Jadi kalau kita menyerahkan diri dan mengikuti Yesus setiap hari, kita hidup di dalam hukum surgawi yang lebih tinggi dari hukum politik, hukum emosi, hukum penyakit, dan hukum yang dibuat oleh setan di dalam dunia ini. Maka saudara akan menjadi orang yang tenang. Orang yang mengikuti Yesus memiliki hidup bersama Kristus di dalam Allah. Percayalah, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Kalau tidak tenang, artinya saudara tidak sedang berada di dalam kerajaan Allah. Atau yang kedua, saudara berada dalam kerajaan Allah, tapi saudara jarang melihat Allah. Saudara lebih melihat perkara-perkara yang nyata, seperti bujangnya Elisa. Dia lebih lihat masalah, bukan lihat yang tidak kelihatan. Hidup orang percaya bukan karena melihat yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan, yaitu dengan iman. Mari, semua jemaat, belajarlah untuk hidup di dalam pemerintahan Allah. Bahasa Matius 6, siapa yang mencari kerajaan Allah? Bahasa yang lainnya lebih menjelaskan, siapa yang hidup di dalam pemerintahnya Allah. Siapa yang mengutamakan untuk hidup di bawah pemerintahnya Allah. Dan mengikuti aturan-aturan yang Allah telah tetapkan, maka yang lain akan dia terima dalam kehidupan. Jangan cari yang lain, utamakan Tuhan, maka Anda akan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Saya jemput kita semua masing-masing berdiri di tempat kita masing-masing. Yuk kita tenangkan hati kita. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya, Alkitab berkata, tatkala kami mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Jadi pikiran yang benar, bukan pikiran yang positif. Pikiran yang benar yang akan memerdekakan kami. Berkati setiap umat-Mu yang hadir dalam ibadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bisa lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Andreas Sustono yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kita. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita atas kasih dan anugerahnya. The Chosen akan mengadakan ibadah perdana onsite dan juga sekaligus ibadah online yang akan diadakan pada tanggal 10 Oktober 2021. Ya, Bapak Ibu bisa catat ya. Kalau perlu Bapak Ibu catat ya. Pukul 9 dan pukul 11 bertempat di Landmark Mall lantai 2, Blok A2 dengan pembicara Pastor Andi Setiawan dari Bandung. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari hadiri ibadah ini bersama-sama, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 9 dan pukul 11 bertempat di Landmark Mall lantai 2, Blok A2 dengan pembicara Pastor Andi Setiawan dari CSLCC Bandung. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa melihat di Instagram The Chosen ya. Bapak Ibu bisa melihat di Instagram The Chosen ya untuk informasi lebih lanjut. Puji nama Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Oh, everybody say, come on, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, Mari angkat kedua tangan saudara. And all we sing, how great, and all we sing, how great, and all we sing, how great is our God. Sungguh besar Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Terima kasih juga kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Itu menguatkan kami semuanya di hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Andreas Sustono. Berkati pelayanannya, berkati dengan segala yang terbaik, berkati keluarganya. Biar Kau nyatakan pewahyuan senantiasa kepada hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh senantiasa berkarya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga pagi ini kami mengucap syukur untuk The Chosen Surabaya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala yang terbaik yang Kau berikan dalam gereja ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memimpin setiap langkah yang akan dilakukan oleh The Chosen Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan ibadah onsite kami. Biarlah Engkau memberikan kelancaran bagi semuanya Tuhan. Segala yang kami lakukan, kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati seluruh komunitas ini Tuhan. Yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai memberkati kehidupan mereka. Kehidupan rumah tangga mereka. Berkati juga pekerjaan bisnis mereka. Berkati juga Tuhan kuliah, studi mereka Tuhan, sekolah mereka. Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih juga Tuhan untuk para donatur, juga untuk yang memberikan persembahan. Tuhan memberkati mereka dengan kelimpahan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih juga untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk bangsa negara kami. Biarlah Tuhan Engkau memberikan yang terbaik bagi bangsa negara kami. Khususnya Tuhan, Kau lalukan bangsa negara kami ini dari pandemi COVID ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kasih kemurahan-Mu, sehingga bangsa negara kami boleh terlepas dari pandemi COVID ini Tuhan. Kau memberikan nikmat marifat pada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Kau juga memberikan kasih kemurahan-Mu kepada seluruh lembaga tinggi negara. Kau juga memberikan tuntunan penyertaan-Mu kepada TNI Polri maupun tim medis. Untuk senantiasa mereka boleh bekerja sama untuk kebaikan bangsa negara kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu. Sebentar kami akan selesaikan ibadah ini. Kami akan menerima berkat yang terbaik yang datangnya dari Engkau. Biar kami mengangkat tangan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat The Chosen, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat pertolongan penghiburan serta kekuatan dari Allah Roh Kudus biarlah itu beserta dengan kita semuanya. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima sukacita surga. Haleluya, haleluya. Hey, 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 hey. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan ada yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak lagi. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Mari terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak lagi. Sukacita, sukacita surga nyata menungguku. Yes. Woo. Oh, papara, 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 papara. Yeah. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hati, dengan iman takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak lagi. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi. Oh, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau
bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh yeah. Biarlah sukacita surga mengalir. Haleluya. God bless you all. God bless you all. Haleluya. Haleluya. Amin.